Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa kita berjumpa lagi para saudaraku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada. Insya Allah kita akan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita tidak kekurangan satu apapun, karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan yang terindah untuk kita semua. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dan semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat berupa rezeki yang halal dan thayyibah untuk kita selalu meningkatkan derajat ketakwaan kita. Rezeki yang halalan yang thayyibah sebagai modal utama kita untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berhubungan dengan fitnah yang akhir-akhir ini sering kita dengar melalui media-media massa, baik secara online maupun secara tertulis, secara cetak, ataupun bahkan secara langsung di hadapan kita. Berhubungan dengan ayat yang berhubungan dengan fitnah ini bisa menjadi penyadaran bagi diri kita sendiri, bagi introspeksi diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang suka memfitnah apakah tidak. Baiklah sahabatku terindah sekalian, saya akan membacakan ayat yang kedua yang juga masih berhubungan dengan fitnah, yaitu surah Az-Zumar ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Then who does more wrong than one who utters a lie against Allah and denies the truth? This Quran, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Islamic monotheism and resurrection and the reward of or punishment according to good or evil deeds. When it comes to him, is there not in hell an abode for the disbelievers? Para sahabatku terindah, di sini Allah menegaskan bahwa berbuat kebohongan itu merupakan suatu dosa yang besar dan tempat kembalinya merupakan neraka Jahannam. Ini merupakan peringatan keras daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara keseluruhan, terutama lagi pada umat Islam secara keseluruhan, bahwa kebohongan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat-sangat keji. Karena hasil daripada kebohongan itu bisa membuat orang lain sengsara. Anda berbuat kebohongan itu atau memfitnah itu demi meraih cita-cita Anda, demi menutupi kesalahan Anda. Dan na'udzubillah, mungkin tujuannya adalah materi, tujuannya adalah jabatan yang ujung-ujungnya Anda akan meraih materi dengan bersenjatakan fitnah, dengan bersenjatakan kebohongan, sementara otaknya kecil, sementara tidak punya skill yang bisa diandalkan kecuali fitnah dan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Kita bisa pahami, mungkin mereka ingin mencapai tujuan tapi kemampuannya tidak ada. Sementara yang dia
pelihara, yang dia pupuk, mungkin yang juga dia pelajari adalah seni memfitnah, seni berbohong, seni menjatuhkan orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di sini Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang zalim saja yang selalu berbuat kebohongan. Kita introspeksi kembali kepada diri kita. Apakah kita sering berbuat bohong, atau pernah berbuat bohong, atau pernah membohongi orang lain, atau pernah kita berniat untuk berbuat bohong? Dan ini Az-Zumar ayat 32 memperingatkan kepada kita bahwa kebohongan itu sama dengan fitnah. Fitnah itu nanti di yaumil qiyamah tempatnya adalah di neraka jahanam. Bahan bakarnya neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari para sahabatku terindah, kita berusaha untuk jujur, berusaha untuk berbuat baik kepada semua manusia, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada keluarga kita, jujur kepada sesama manusia yang lainnya. Mampukah kita berbuat jujur sebagaimana yang telah diisyaratkan bahwa kesuksesan manusia di dunia ini salah satunya adalah kejujuran, dan bertepatan kejujuran itu menempati nomor urut pertama untuk meraih sebuah kesuksesan. Makanya manusia ini sulit untuk mencapai kesuksesan karena syarat utama untuk jujur yang sulit untuk dipenuhi. Mari kita introspeksi, bisakah kita untuk berbuat jujur dalam meraih semua keinginan kita, dalam meraih semua cita-cita kita. Wallahu a'lam bishawab. Permusuhan yang masih dimungkinkan di sini yaitu permusuhan terhadap orang-orang yang zalim. Maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Di sini secara tegas Al-Quran menyatakan terhadap orang-orang yang zalim kita dipersilakan untuk bermusuhan, tapi bukan dengan cara membunuh, bukan cara dengan memfitnah, bukan cara dengan menghancurkan generasinya. Akan tetapi musuhilah, bahwa kezaliman itu suatu hal yang tidak boleh kita contoh, bahwa kezaliman itu sesuatu hal yang harus jauh daripada diri manusia, khususnya umat muslim, bahwa kita harus senantiasa menjauhi zalim daripada pikiran kita, daripada hati kita, sehingga ketika kezaliman itu tidak ada di hati setiap insan manusia atau setiap insan muslim, insya Allah kedamaian hidup sesama manusia akan terpelihara, kedamaian hidup sesama umat Islam juga akan terpelihara, dan tidak ada sakwa sangka di antara kita, tidak ada prasangka, tidak ada fitnah. Kalau seandainya kita benar-benar mempelajari dan benar-benar menerapkan apa yang telah diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan fitnah ini selalu bertebaran dimanapun kita berada, termasuk mungkin pada diri kita yang mungkin dahulu pernah kita memfitnah seseorang. Mari kita sama-sama perbaiki diri kita, dan mari kita berbuat baik kepada sesama manusia. Dan bagi anda semua, para pemirsa atau para siapapun yang masih menggunakan fitnah, menggunakan keangkaran murkaan, menggunakan kesombongan, menggunakan kebohongan kepada siapapun yang ingin anda tumbangkan, kepada siapapun yang ingin anda zolimi, mari kita kembalikan pada diri kita masing-masing untuk menghilangkan semua sifat-sifat itu. Karena kezoliman, fitnah, kebohongan, ketidakjujuran itu merupakan karakter-karakter atau sifat-sifat dasar manusia yang semua manusia mempunyai sifat itu semua. Kan tetapi bagi siapa yang mampu untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya untuk saling mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dunia ini akan berjalan sebagaimana mestinya, dan insyaallah konflik horizontal tidak akan terjadi sesama manusia, karena fitnah, bohong, dusta, dan hasrat atau nafsu keangkaran murkaan dalam diri manusia atau mulailah daripada diri kita telah kita benam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi insanul kamil, yaitu manusia yang baik, manusia yang kamil atau sempurna, yang setidaknya Rasulullah SAW
bisa kita jadikan suri tauladan yang paripurna. Kan mari kita ajak orang-orang sekitar kita untuk memusnahkan fitnah dalam diri dan pikiran kita masing-masing, sehingga fitnah dari pikiran dan hati kita akan pergi jauh berkat kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha keras untuk tidak memfitnah dalam mencapai segala apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang merestuinya, bukan dengan menggunakan fitnah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.